55. Berarti bisa dibilang budidaya melon itu termasuk budidaya yang singkat ya. Termasuk singkat. Termasuk singkat. Luar biasa Kak. Kalau Untuk 1 tahun saya udah 5 kali panen. Pas itu 5 kali tahun. panen. Oh luar biasa ya, 1 tahun bisa 5 kali panen gitu. Berarti prospeknya bagus? Prospeknya bagus. Karena sekali on farm aja kakak ini ya banyak konsumen yang kesini langsung. Iya langsung. Biasanya sih paling 3 hari 4 hari udah habis. Ya. Untuk harga per kilonya itu berapa Kak? Kalau per kilo kita nyampe 20.000 sampai 20 nyampe 28 per kilo. Tergantung varietas. Tergantung varietasnya. Itu yang penghasilan nggak? Penghasilan kita kan populasi kurang lebih 350 batang. Nah kurang lebih dapatnya sih 7 juta nyampe 8 juta. Jadi Kak Kris ini kan dulu adalah seorang pekerja ya yang sering keluar kota ya untuk proyek untuk apa, tapi sekarang Kak Kris memilih menjadi agropreneur yang notabene itu sebagai pengusaha di bidang pertanian yang sukses, yang bekerja hanya di rumah. Kita bisa konsumen datang sendiri, pembeli datang sendiri seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya Fitri, saya berada di Greenhouse Melon. Dan pada hari ini saya berkolaborasi dengan YouTube channelnya Kak Fari Al-Akbar. Oke, ikut saya ya. Oh, ini sudah ada pemiliknya nih. Coba Kak, perkenalan dulu. Dengan kakak siapa ya? Nama saya Kris. Alamat Paku Pelah. Umur masih 26. Umurnya masih 26. Kemudian Kak? Sekarang saya lagi menggeluti budidaya melon. Budidaya melon. Termasuknya premium. Termasuk melon premium ya Kak? Ya. Kemudian untuk luasan greenhouse-nya sendiri ini berapa ya Kak? Kalau luasan greenhouse 8,5 kali 11. 8,5 kali 11. Untuk populasinya sekitar? Populasi kurang lebih 350. 350 pohon. Kemudian sejak kapan sih Kak Kris ini menggeluti usaha ini? Awal tanam di greenhouse kurang lebih Desember awal 2023. Desember 2023. Kenapa sih Kak kakak kok memilihnya itu budidaya melon seperti itu? Karena melon kita bisa buka open farm. Kalau kayak buah-buah yang lain agak susah. Jadi seperti wisata petik seperti itu ya Kak? Ya. Untuk tarifnya ada tarif HTM-nya atau ditimbang aja per kilo seperti itu Kak? Kita masuk nggak ada tarif ya. Cuma pertimbang kalau beli kita timbang berapa ya gitu. Kalau masuk nggak ada biaya. Kalau masuknya nggak ada biaya. Kemudian ini Kak, untuk cara budidayanya nih Kak, coba mungkin dari Kak Kris bisa menceritakan ya ke teman-teman kita dari awal panen sampai dari awal penanaman sampai panennya itu seperti apa begitu? Kita awal panen kan pertama tanam kita semai benih dulu di potray. Kurang lebih umur seminggu baru pindah tanam ke polybag. Begitu. Ya. Medianya Kak pakai apa Kak ini? Kalau media kita masih pakai soil. Pakai tanah ya? Ya pakai tanah. Dengan campuran sekam bakar, kohe. Sama kohe. Kohe kambing. Perbandingannya Kak mungkin berapa? Tanah 3, sekam bakar 2, kohe kambing 1. Berarti 3:2 banding 1. Gitu. Terus setelah dipindahkan ke polybag, kemudian perawatannya bagaimana? Kalau perawatan melon sebenarnya memang kalau masa vegetatif dia rawan virus, terutama puret. Itu menyerang di mana? Di daun? Pucuk daun. Di pucuk daun. Terus itu penanganannya bagaimana Kak? Kalau penanganan kita seminggu 2 kali pestisida. Pestisidanya kimia, pakai kimia atau bikin sendiri? Kimia sih Mas. Masih kimia. Setelah itu Kak? Setelah itu kita kan masa mulai transisi ke generatif. Mulai
bunga mekar, polinasi. Ya. Habis polinasi kan kita pembesaran buah. Pembesaran buah. Ya. Itu di umur berapa? Pembesaran kurang lebih 35 sampai 45. Berarti sekitar 1 sampai 1,5 bulan ya, Kak? Ya. Itu mulai pembesaran buah. Ya. Kemudian untuk pematangan sampai hari ke mulai pematangan kurang lebih umur 55. 55. Berarti bisa dibilang budidaya melon itu termasuk budidaya yang singkat ya. Termasuk singkat. Termasuk singkat. Luar biasa, Kak. Untuk 1 tahunnya itu kalau dari Kak Kris berapa kali panen, Kak? Kalau 1 tahun saya udah 5 kali panen. Pas itu. 5 kali panen. Ya. Oh, luar biasa ya. 1 tahun bisa 5 kali panen gitu. Kemudian untuk selain tadi virus puret, itu apa lagi, Kak, kendalanya? Kalau umur 30 ke bawah itu emang rawan puret. Cuma kalau masa pembesaran umur 35 nyampe pematangan, itu udah aman. Sudah aman. Bisa dibilang aman. Ini mungkin ini apa, kalau Kak? Ini mozaik, kalau nggak salah mozaik. Virus ya? Jenis virus. Ini genetik. Oh, genetik. Dari benihnya biasanya. Oh, kesalahan genetiknya, bukan dari virus. Ya. Kan nggak semua satu pack benih sempurna. Gitu. Berarti kalau untuk pupuknya sendiri dari Kak Kris ini menggunakan pupuk organik atau pupuk pabrikan ya? Kalau saya AB Mix, racik sendiri. AB Mix itu racikan sendiri yang untuk dipakai hidroponik ya? Hidroponik. Gitu ya. Untuk ini Kak, mungkin dari biaya perawatan Kak, dari teman-teman kan juga penasaran nih untuk teknik untuk budidayanya itu membutuhkan berapa ini sih biaya dari mulai pembuatan greenhouse kali ya Kak ya? Kalau pembuatan greenhouse kita kan bikin sendiri, nyicil, nggak langsung full jadi. Ini kurang lebih 10 sampai 15. 10 sampai 15 dengan rangka bambu. Dengan tadi ukuran sekitar 8 kali 11 meter. Itu untuk greenhouse ya. Berarti mungkin untuk greenhouse-nya itu menghabiskan sekitar 15 juta teman-teman. Kemudian untuk dari awal perawatan Kak, dari pembibitan sampai nanti panen, itu kira-kira biayanya sampai berapa? Kalau itu kurang lebih 10.000 plus minusnya. 10.000 untuk per polybag? Ya. Tapi kalau saya lihat per mana? Tanaman. Per tanaman. Ya, kalau saya kan per polybag kalau musim hujan 1, kalau musim panas kita 1 polybag 2 tanaman. 2 tanaman. Cuma ukuran polybagnya beda. Kenapa itu Kak? Ada perbedaan di musim hujan itu 1, musim kemaraunya bisa 2. Soalnya kan kelembapan tinggi, matahari kurang. Jadi kalau kita isi 2 tanaman, otomatis banyak yang gagal. Oh begitu. Bisa dibilang. Oh gitu. Jadi untuk pencegahan agar tidak gagal begitu ya Kak. Kemudian untuk ini Kak Kris, varietasnya yang Kakak budidayakan di sini itu apa aja ya? Kalau untuk sekarang kita ada lavender, adinda, ceria, sama kinasi. Cuma kinasi memang agak bermasalah. Oh bermasalah. Gimana yang mana itu Kak? Coba kalau kita lihat. Itu... Kenapa kok bermasalah? Apa tidak ada adaptif atau bagaimana itu? Kinasi saya udah 2 musim tanam. Cuma tetap buahnya pasti pada benjol. Buahnya jadi nggak begitu. Mulus. Nggak pernah bisa bagus. 2 kali musim ini. 2 kali musim panen ini. Iya, nggak pernah bisa. Ini untuk varietas lokal atau? Ini lokal. Sama ceria lokal, adinda juga lokal. Iya. Kalau yang impor lavender. Yang impor yang lavender itu. Menurut Kak Kris ya, sebagai pembudidaya melon, itu varietas yang sering disukai sama konsumen Kak Kris itu apa ya? Kalau konsumen saya sendiri sih lebih ke daging crunchy. Daging crunchy. Contohnya apa Kak? Contohnya kayak adinda, lavender. Yang adinda itu yang kuning itu? Yang mana ya Kak? Adinda itu yang hijau, yang ini berarti. Yang ini ya Kak? Oh jadi yang ini tuh varietas untuk adinda teman-teman, yang ini.
Kemudian kalau yang kuning ini? Ini kinasi. Ini kinasi. Ya, ini lumayan agak benar. Oh, harusnya seperti ini. Ya, oke. Oke. Kemudian ini Kak, untuk apa namanya? Teknik pemasaran ya Kak. Apakah kan tadi katanya untuk wisata petik ya? Ya, berarti kita open farm. Open farm berarti konsumennya yang datang ke sini. Dan itu rata-rata konsumennya itu apa dari ibu-ibu, apa pelajar? Itu dari mana? Kebanyakan kita dari ibu-ibu ada, sebagian ada dari kepolisian. Dari kepolisian. Sama pegawai negeri. Oh, begitu ya. Ini Kak. Kemudian untuk itu Kak, untuk peluangnya sendiri, itu menurut Kak Kris gimana nih? Bagus nggak? Mungkin dari teman-teman kan ada yang tertarik nih seperti Kak Kris, petani muda luar biasa ini, petani sukses kita. Budidaya melon tetap masih sangat luas ya. Tergantung kita bisa ngerawatnya apa enggak. Kalau yang pengembangan pasti pengen. Berarti prospeknya bagus? Prospeknya bagus. Karena sekali on farm aja Kakak ini ya, banyak konsumen yang kesini langsung. Iya langsung. Biasanya sih paling 3 hari 4 hari udah habis. Kecuali kalau di pas biasanya 1 minggu itu karena banyak hari libur. Karena banyak hari libur. Iya. Kayak contohnya hari ini. Contohnya hari ini. Ya, padahal ini tanggal merah ya. Tanggal merah. Tapi karena mungkin masih pada rekreasi ya, di luar gitu. Mungkin. Jadi soalnya kan biasanya kalau ke kantor kan dekat, mungkin lebih dekat daripada dari rumah. Langsung kunjungan ke sini. Ya. Untuk harga per kilonya itu berapa, Kak? Kalau per kilo kita nyampe 20.000 sampai 20 nyampe 28 per kilo. Tergantung varietas. Tergantung varietasnya. Itu yang paling mahal itu varietas apa itu, Kak? Varietas lavender. Yang lavender yang kuning itu ya? Ya. Mungkin dari Kak Kris bisa kasih tips dan trik untuk pemirsa bagaimana sih cara untuk memilih melon yang baik, yang tingkat kemanisannya nanti bagus, tingkat kemanisannya itu tinggi gitu Kak? Kalau untuk pemilihan sih kalau berjaring kita yang jaringnya tebal. Yang jaringnya tebal itu yang rapat begitu? Yang rapat. Coba ya. Kak seperti apa ya buahnya ya Kak? Nih mau dikasih tahu sama Kak Kris sendiri nih teman-teman cara memilih melon yang bagus itu yang seperti apa begitu. Oh yang seperti ini, ya. Ini yang tingkat netnya rapat ya. Net rapat. Ini sudah dipastikan bahwa dalamnya itu bagus. Ya. Ini juga kalau udah tua kan ini netnya udah nyampe tangkai. Oh netnya nyampe tangkai juga. Ya daun bendera udah tua. 3 sama daun batang utama. Oh begitu ya. Terus salah satu indikatornya ya Kak ya? Iya salah satu. Dari Kak Fahri gimana Kak? Ada tambahan pertanyaan nggak nih untuk narasumber kita hari ini? Penghasilan dalam 1 kali panen. Oh iya penghasilan Kak? Penghasilan kita kan populasi kurang lebih 350 batang. Kalau dikurangin biasanya 10-15% kegagalan, entah itu kena virus, jamur, pembesaran kurang, kayak contohnya regenerasi itu biasanya 10-15% gagal. Ya kita kaliin aja 1,2 rata-rata per pohon. Nah kurang lebih dapatnya sih 7 juta sampai 8 juta. Itu pendapatan kotor. Nanti setelah diambil biaya-biaya? Biaya kurang lebih biaya produksi sekali panen kurang lebih 2 juta, 1,5 juta, 2 juta. Berarti 7 juta itu kan tadi untuk 2 bulan ya? 2 bulan. Masa panen 2 bulan dikurangi biaya-biaya itu sekitar 2 juta Kak? 2 juta plus minus. Nah berarti masih 5 penghasilannya untuk 350 tanaman itu sekitar 2,5 per bulan, 2,5 juta. Ya. Jadi nih
dari 350 tanaman aja itu bisa menghasilkan 2,5 juta teman-teman per bulan. Nanti mungkin kalau greenhouse-nya kita tambah lagi, penghasilan harus lebih banyak lagi begitu. Ini memang salah satu peluang bisnis yang menjanjikan ya Kak. Ini salah satu agropreneur kita. Jadi Kak Kris ini adalah juga salah satu petani milenial dari Kabupaten Pekalongan yang fokusnya itu di bidang horti, khususnya di budidaya tanaman melon seperti itu teman-teman. Mungkin dari Kak Kris sendiri nih kan masih muda, masih 26 tahun. Tapi kenapa sih kok Kakak lebih tertarik di agropreneur gitu? Saya menyebutnya agropreneur karena kita itu sebagai wirausaha ya Kak ya, bukan hanya sebagai petani. Coba Kakak kasih motivasi ke pemirsa. Kalau saya sendiri kan sebenarnya dari awal dulu nggak pernah di rumah, sebelumnya di Jakarta. Terus terakhir kali kita keliling ada proyek Jawa Tengah Jogja 2 tahun, pengen di rumah. Kalau proyek kan sebenarnya kan pasti ada jeda kosongnya. Nah kita pengen di rumah nyari usaha apa, ketemunya melon. Yeah. Dan Kakak geluti sampai sekarang. Sampai sekarang udah 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih dan itu ternyata menjanjikan ya Kak. Menjanjikan. Kakak nggak perlu keluar kota lagi, Kakak. Nggak perlu keluar ya. Harus bisa menghasilkan dari rumah. Oh gitu. Kemudian itu Kak, mungkin yang saya juga tertarik dari sisi budidaya melon ini kan Kakak juga ada tambahan penghasilan untuk yang di sebelah sana. Oh iya. Ya. Kalau sebelah itu apa Kak? Sebelah itu kan kita daripada lahan kosong ya. Kita tanemin sayuran sembarang kayak daun bawang, sawi pakcoy gitu. Gitu ya. Tapi itu untuk modalnya sendiri banyak nggak ya kira-kira? Modal sih nggak, paling kita beli bibit daun bawang 5 kilo, 10 kilo udah cukup. Kalau pakcoy kan paling 1 pack itu kan. Iya, itu bisa banyak ya. Iya. Oke. Jadi memang budidaya untuk pertanian itu memang kita harus membutuhkan niat teman-teman. Kita butuh niat, kita butuh motivasi, khususnya seperti Kak Kris sendiri. Jadi Kak Kris ini kan dulu adalah seorang pekerja ya yang sering keluar kota ya untuk proyek untuk apa, tapi sekarang Kak Kris memilih menjadi agropreneur yang notabene itu sebagai pengusaha di bidang pertanian yang sukses, yang bekerja hanya di rumah. Kita bisa konsumen datang sendiri, pembeli datang sendiri seperti itu. Itu mungkin bisa jadi peluang bisnis yang bagus, yang mungkin dari teman-teman nih, dari anak-anak muda itu bingung nih mau kerja apa sekarang, pengangguran banyak. Ayolah kita mulai sekarang kita berbisnis di bidang pertanian. Jadi kita harus bertani secara smart ya Kak. Smart. Seperti Kak Kris ini salah satunya. Mungkin untuk Kak Kris, kalau dari pemirsa nih nanti penasaran, loh ini lahannya di mana nih, kebunnya di mana, mungkin Kak Kris bisa kasih. Kalau mau datang ke lahan langsung bisa nanti kita kasih Facebook, kalau enggak nomor WA bisa media sosial. Kalau untuk alamat lengkap kita di Watu Belah Kajen, Kecamatan Watu Belah, desanya. Desa Watu Belah, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Gitu ya. Alamatnya sudah. Nanti untuk nomornya mungkin nanti bisa dicantumkan ya. Oke, dari kami khususnya saya Fitri dan narasumber kami hari ini Kak Kris. Mohon undur diri. Semoga tayangan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.